Korea. Oh no. Saya bisa, Kak. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana? Diajarin sama mama, Kak. Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Mari bangkit dari masa lalu, man. Beri warna baru lagi dalam frame. Bikin lagi goal seperti games. Microphone teriakan chance. We are the king for the land. So one day, one side, one feel and one pride. Young people, one way, one spirit, one nation. Singa tak tidur seharian, penuh bangun dan hasilkan lagi banyak peluh. Jadilah juara tanpa banyak keluh. Kita semua adalah juara baru. Why your mama itu far? Why your mama itu far? Bila dong tanya ku siapa dari mana, kasih tahu tong ini Papua. Kalau dong kasih dong punya, kasih tunjuk lagi tong punya. Bomberai saya dari lepa gome tahanima. Kokonao yarabe sorendoreri uflenso bani nema baki bose. Harafabe aswara kwa
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, Bilentago adalah masakan tradisional Gorontalo menggunakan ikan mujair sebagai bahan utamanya. Proses masaknya cukup menarik, yaitu dengan membelah ikan menjadi dua bagian dan meletakkan di atas daun pisang sebelum digoreng atau dibakar. Teknik ini mencegah ikan bersentuhan langsung dengan minyak sehingga menciptakan tekstur dan rasa yang berbeda. Setelah matang, ikan disiram dengan bumbu rempah khas yang memperkaya cita rasa. Hidangan ini menjadi salah satu warisan kuliner Gorontalo yang layak Anda cicipi. Demikian Kabaratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Selalu sama. Kau
Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di program Kabar Pagi Obrolan Santai Barik Basa. Dan silakan sahabat budaya, pagi hari ini kita akan membahas tentang ajakan untuk menggunakan hak suara Anda ya. Hari ini tepatnya 27 November 2024. Ini ada pilkada serentak. Anda bisa memilih calon gubernur dan wakil gubernur, kemudian calon bupati dan wakil bupati untuk Anda yang berada di kabupaten, dan calon wali kota dan wakil wali kota untuk Anda yang berada di kota. Nah, sahabat budaya, tentu hari ini merupakan hari yang penting sekali untuk bagaimana kita menjadi partisipasi dalam menentukan perubahan yang ada di daerah kita, karena suara Anda tentu menjadi bagian daripada penentu masa depan daerah Anda. Jadi jangan biarkan suara Anda hilang. Ayo kita ke TPS menggunakan hak pilih kita untuk pilkada tahun 2024. Karena suara Anda adalah kekuatan, dan pastikan untuk ikut serta di pilkada 2024 untuk menentukan arah perubahan. Karena tidak ada yang lebih berharga dari hak suara Anda. Oleh karena itu, gunakan hak pilihmu dengan bijak. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi jadilah bagian dari keputusan besar untuk masa depan daerah Anda. Nah, pilih dengan hati, pilih dengan bijak, dan berpartisipasilah di pilkada 2024. Karena setiap suara Anda berharga untuk Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan untuk memilih pemimpin di pilkada 2024 ini. Silakan sahabat budaya, kami ingin tahu nih seperti apa sahabat budaya ceritanya. Hari ini kita ingin tahu nih, menggunakan hak suara itu sangat penting. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi harus jadi penentu juga untuk masa depan negara Anda atau daerah Anda ya. Karena dari daerah itu bisa memberikan cerminan yang lebih baik kepada masa depan negara kita. Tentu hari ini adalah hari pemungutan suara. Jadi untuk Anda yang memiliki hak suara atau hak pilih, gunakan baik-baik dan maksimalkan waktu Anda untuk datang ke TPS untuk menentukan pemimpin yang kita ingin pilih untuk masa depan daerah kita ya, sahabat budaya. Dan untuk Anda yang sementara mendengarkan siaran kami ini, tentunya tak lupa kami senantiasa untuk mengajak kepada sahabat budaya, sehingga pada hari ini merupakan hari pemungutan suara. Jadi jangan lupa ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya ya. Jadi sekali lagi, hari ini Rabu 27 November 2024 adalah hari pemungutan suara pilkada serentak. Jadi jangan lupa ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, karena suara kita itu adalah suara rakyat. Jadi gunakan hak pilih Anda di pilkada tahun 2024 ini dengan sebaik mungkin. Dan tadi sudah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam pemilu kada daerah 2024 ini tentunya kita akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur untuk Sulawesi Selatan. Kemudian kabupaten, yaitu calon bupati dan wakil bupati,
dan untuk kota yaitu calon wali kota dan wakil wali kota. Silakan sahabat budaya, kami tunggu kebersamaannya seperti apa juga kondisi di TPS Anda mungkin sudah menuju ke TPS, bisa sedikit memberikan gambaran nih seperti apa suasana, suka dukanya atau kemeriahan di tempat Anda berada sahabat budaya dalam pemilihan kepala daerah hari ini di 0811 400 9250. Saloma amolinaku kurampak lampak mai lompo cinaku lompo ngampi siriku no
pemungutan suara, di mana pemilih akan datang ke tempat pemungutan suara atau TPS dan menunjukkan identitas diri seperti KTP untuk memastikan keabsahan hak suara mereka. Petugas di TPS akan membantu proses ini dan memastikan semua berjalan dengan lancar dan transparan. Setelah pemungutan suara, hasilnya akan dihitung dan diumumkan, yang menjadi momen penentuan bagi calon kepala daerah terpilih. Dengan proses yang adil dan transparan, pemungutan suara dalam pilkada dapat menjadi cerminan kehendak rakyat dan landasan bagi pemerintah yang legitim. Malam, Tante. Iya, ada apa? Malam-malam kesini kamu? Tante, saya mau melamar anaknya Tante. Oh, begitu ya. Boleh, tapi saya mau tanya terlebih dahulu sama kamu. Iya, Tante. Nama kamu siapa? Nama saya... Tinggal di mana? Tinggalnya di... Aslinya mana? Kerjaan kamu apa? Aduh. Bibit, bebet, bobot kamu bagaimana? Aduh, saya bingung, Tante. Kok? Udah bingung? Kamu jawab saja sudah bingung. Nggak jelas kamu ini. Itu kan sudah jelas. Bibitnya, bebetnya, bobotnya apa? Kalau gitu, saya pulang dulu, Tante. Loh, kok malah pulang? Nggak jelas kok nyalon. Makanya, kenali calon pemimpin Anda sebelum memilih, agar tidak salah pilih. Mozaik Budaya. Mak raga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Mak raga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu, atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, masih bersama di Kabar Pagi Obrolan Santai. Kali ini kita di acara Bari Basa tentunya mengajak kepada sahabat budaya untuk menggunakan hak suara Anda. Jadi mari menggunakan hak suara Anda di Pilkada 2024 ini. Nah, sahabat budaya, tadi ada beberapa hal yang penting kita ketahui dalam Pilkada 2024 ini. Tentunya untuk waktu pencoblosan yaitu dari jam 7 sampai jam 12 waktu Indonesia. Waktu setempat ya, atau di mana Anda berada ya, seperti itu. Jamnya dari jam 7 mulai buka. Nah, saat ini sudah 24 menit berlalu dari jam 7, artinya TPS-TPS ini sudah mulai terbuka ya. Jadi silakan untuk Anda yang sudah mau menyalurkan suaranya bisa datang ke TPS yang telah Anda terdaftar ya. Nah, pastikan sudah terdaftar di DPT sebelum mencoblos. Pastikan nama Anda juga sudah masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Jadi ada 3 syarat, yaitu warga negara Indonesia, usianya 17 tahun ke atas, dan pernah ataupun
sudah menikah. Kita terima dulu penelpon. Halo, Assalamualaikum. Bari Basa. Waalaikumsalam, Bari Basa. Dari Pak Jono. Ya. Iya, di Barukan. Gimana kabarnya Pak Jono? Alhamdulillah, kabar baik. Iya, sudah sarapan? Alhamdulillah belum. Belum, sudah mandi? Yang mandi sudah. Oh, sudah mandi, alhamdulillah. Sarapan belum. Sarapannya nanti setelah dari TPS. Kak, Ya. kalau memang lebih enaknya lagi sarapan dulu sebelum ke TPS. Tapi kalau belum sempat sarapan ya ke TPS dulu lah. Ya, ke TPS dulu buat pergi cari nasi kuning. Langsung ke sini depannya Reri. Nanti ajak saya juga. Sudah ada diskon kah? Ada diskon. Iya. Kalau sebut itu yang depannya Reri. Takut ada seseorang. Ada seseorang yang saya ingat juga Pak Jono. Wah, yang bolak-balik ke kasir. Iya. Oke. Pak Jono, hari ini tentu adalah hari untuk menyalurkan hak suara ini. Kalau Pak Jono sudah tahu TPS-nya kan, tidak jauh dari rumah. Serta di belakang ini. Oh, agak dekatnya. Karena kemarin banyak yang mengeluh bahwa memang tempatnya itu agak jauh, ada yang beda dengan pemilu tahun waktu pemilihan presiden. Agak berkurang memang sekarang. Sudah berkurang karena kondisinya juga tidak terlalu aneh. Ya. Jadi karena mungkin hanya 2, jadi TPS juga dikurangi. Tidak banyak memang waktu pilpres. Iya. Itu. Karena kan dulu memang banyak sekali kertas suara jadi memang harus banyak mungkin kertas suara, jadi untuk lebih cepatnya ya diperbanyak juga tempat pencoblosannya. Itu supaya masyarakat dalam menunggu. Iya. Itu. Saya lihat juga pengamanannya satu TPS satu polisi. Iya. Jadi kalau ada apa-apa, ini sekolah nih Bapak polisi yang satu ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa Pak Jono. Mudah-mudahan tidak ada. Iya, kita harapkan pilkada aman, tertib. Iya, aman dan terkendali. Iya. Tidak usah gontok-gontokan. Tidak usah rela mati demi calon Anda. Iya. Karena calon Anda tidak rela mati demi Anda. Yakin dan percaya. Iya. Nah, kalau Pak Jono sendiri ini sudah beberapa kali pemilu ini tentunya Pak Jono nih. Sering menggunakan hak suara Anda tentunya ya. Karena kira-kira apa alasannya memang harus menggunakan hak suara ini? Iya, supaya calon yang saya pilih itu naik. Iya, alasan kuatnya itu supaya orang yang kita calonkan ini bisa naik ya. Karena betul. Supaya ini kan memang ada untuk kewajiban kita sebenarnya juga. Iya, kewajiban sebagai warga negara. Jangan acu karena biasa ada orang dikasih undangan, sudah terdaftar dekat juga rumahnya dari TPS, tapi acu tak acu dengan pilkada. Karena orang seperti ini biasanya itu orang yang memang memilih bukan karena hati. Karena fajar. Iya, seperti itu. Iya, saya tadi kejar Fajar ini waktu subuh ini datang ke studio. Ternyata ada informasi Fajar tidak gagal menyerang karena lagi sakit. Dalam penguasaan dokter. Banyak yang cari Fajar hari ini. Ya, banyak cari Fajar. Iya. Fajar lagi sakit, lagi sakit gigi kaki. Kalau tidak dapat ke serangan Fajar, mending sholat Fajar mungkin dulu baru ke TPS. Iya. Nah, itu lebih baik. Ya, jangan memilih karena ada apa-apanya. Jangan karena serangan Fajar datang ke TPS, tapi sholat Fajar dulu baru ke TPS. Iya, gitu lah. Jadi supaya dapat petunjuk. Betul-betul kita harus memilih pemimpin dari hati. Ya. Karena kalau untuk mendapatkan pemimpin yang jujur dan cerdas dan amanah, maka jadilah juga pemilih yang cerdas, jujur dan amanah juga. Iya, gitu. harus sama-sama ya. Iya, harus sama-sama. Di situ sebenarnya. Karena kapan kita mulai dari hal-hal yang begini nih, sudah di awalnya istilahnya curang, tentu akan juga melahirkan pemimpin yang curang. Nah, itu sudah pasti. Apalagi pernah saya dengar itu bilang sogok dan disogok itu sama-sama hukumnya. Ya, sebenarnya yang bilang Ustaz. Iya. Sogok menyogok itu bukan dosa.
Kenapa apa balik? Bukan dosa, tapi sama-sama masuk neraka. Kalau berdosa mungkin masih bisa bertaubat. Iya. Kalau masuk neraka deh. Itu bukan ya, saya cuma. Iya, istilahnya. Bagikan itu kata-kata Ustaz itu. Iya, kata-kata. Karena dia bilang, coba cari ayatnya di mana atau dalilnya di mana itu kalau orang terima sogokan itu dosa. Artinya itu dosa. Saya berani kita bersumpah bahwa itu tidak ada dalilnya itu. Cuma bilang yang disogok dan menyogok itu sama-sama masuk neraka. Masuk neraka. Gitu. Iya. Jadi jangan memang kita memilih hanya karena ada apa-apanya, karena kita akan rasakan 5 tahun ke depannya. Betul. Iya kan? Jadi ketika awalnya curang, pasti sampai juga curang juga. Gitu. Yeah. Jadi jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pemilih yang jujur, jadilah pemilih yang amanah, dan memang betul-betul memilih pemimpin sesuai dengan kualitasnya, bukan sesuai dengan identitasnya. Seperti itu. Jadi ketika Anda tidak jujur dalam memilih, ketika dia naik, Anda ngomel-ngomel, kenapa ini seperti ini? Ya sudah, Anda kan sudah dikasih. Sudah dikasih DP-nya toh. Jadi jangan mengharap lagi lebih dari itu. Karena Anda sudah dapat. Jadi memang khas kita artinya memilih berdasarkan hati nurani lah. Hati nurani, jangan berdasarkan bisikan orang atau lain sebagainya. Karena mari kita menentukan kita sendiri, ya kan? Jadi inilah saatnya sebenarnya untuk menentukan nasib kita, bagaimana ke depannya nanti. Jadi datanglah ke TPS, gunakan hak suara Anda, dan pilihlah sesuai dengan hati nurani Anda, bukan karena serangan fajar itu. Itu lebih utama lah. Nanti karena katanya sih, ketika kita memilih pemimpin yang kita tidak jujur apa dan sebagainya, pertanggungjawaban sampai di akhir ya. Itulah. Bayangkan. Bayangkan itu. Ketika pemimpin itu nanti saat memimpin curang, culak apa dan sebagainya, kita juga ingin ikut juga. Bertanggung jawab. Karena kita yang memilih. Iya. Ini luar biasa nih efeknya dia. Iya, itu luar biasa itu. Kalau didengar kini bilang Pak Jon ini, waduh. Tapi yang yang tidak mudah, jangan dia belakang tompi itu, ya kan? Tapi namanya kita saling mengingatkan. Ya, artinya yang penting kita sudah mengingatkan. Baligu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Kulil haqqa walau kana murran kana Pak Jon. Itu ada nih itu ayatnya itu. Bukan ayat ini Pak Jon. Itu yang baru saya sebenarnya itu multi talenta, bisa jadi penyanyi, bisa jadi ustadz, jadi penyiar. Kaku baca ton jenak ke Pak Jono. Kan memang Amorus kan memang lulusan pesantren. Tidak ada hubungannya dengan pilkada. Pak Jono juga sih lulusan pesantren juga. Tidak ada hubungannya dengan pilkada dengan lulusan pesantren. Lanjut ke topik. Nasi kuning mau. Iya. Jadi kita flashback sedikit di pemilu sebelum reformasi ya. Kalau sebelum reformasi memang tidak ada bagi-bagi beras, ya kan? Tidak ada yang namanya bagi-bagi uang. Luar biasa dulu zaman-zaman. Iya, memang artinya orang itu memilih yang berdasarkan itu tadi. Iya. Tidak ada bilang ada di berasnya, ada pianonya, tidak ada tidak bagi-bagi jilbab apa dan sebagainya. Iya kan? Jadi berarti sekarang itu reformasi, ya itu memang artinya karena tingginya biaya politik. Ini yang lebih penting sebenarnya. Kenapa? Misalnya namanya money politik, kadang-kadang karena tidak ada ketidakjujuran dalam diri para calon. Kejujuran dia tidak bisa berkompetisi secara jujur, secara sportif. Andaikan ini saja para calon ini bisa berkompetisi secara sportif dan jujur, tidak ada yang namanya sogok menyogok. Andaikan mereka selalu mengandalkan isi otak, bukan mengandalkan isi tasnya. Tapi tadi mereka tidak bisa berkompetisi secara sportif dan jujur. Karena tadi dia selalu ingat uangnya itu.
Jadi dia pakai mendaftar apa dan sebagainya. Saya sekian miliar habis itu. Jadi segala cara mereka lakukan untuk mencapai tujuan. Ya. Dan masalahnya juga kita bisa kita salahkan juga ya. Apa namanya, kenapa menerima itu karena diberi dia ambil. Seperti itu. Coba dia para calon ini tidak kasih, sudah mereka tidak minta juga, tidak berharap juga. Ya. Ya tuh, kan dia mengajari masyarakat sebenarnya para calon politikus itu sendiri. Dari awal dia tidak bisa berkompetisi dengan jujur, dengan sportif. Ini dia menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Itulah. Itu yang di politik memang seperti itu. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Apakah mau fitnah lawan, dengan menyogok, apa dan sebagainya. Itu yang terjadi sekarang. Jadi masyarakat juga ikutin juga arus. Nah, sampai sekarang apa hasilnya sekarang? Ketika ada saya, ada uangnya tidak. Ketika ada momen-momen seperti ini, marak itu menunggu setengah fajar lah, setengah apalah dan sebagainya. Itulah. Ini sebenarnya perlu dirubah lah. Iya toh, dirubah. Mari kita mencoba mindset kita bahwa janganlah kita selalu mengharap sesuatu dari calon, karena bisa saja kan sesuatu itu nanti membuat si calon ini tidak memperhatikan kita dan lebih banyak korupsi. Seperti itu. Dari kita sendiri sebenarnya ini masyarakat, bagaimana kita mencari pemimpinan bagus, yang jujur, amanah. Tergantung dari kita sebenarnya. Ketika kita bisa menjadi pemilih yang jujur, cerdas, amanah, insya Allah pasti kita akan menghasilkan seorang pemimpin yang jujur dan berkualitas dan amanah. Itu di situ sebenarnya kuncinya sebenarnya dari kita sebagai masyarakat. Jadi kesimpulannya, marilah kita hari ini yang punya undangan atau tidak, mereka mendatangi TPS yang ada dekat rumah kita yang sudah ditentukan oleh petugas untuk menggunakan hak pilih kita. Demi untuk suksesnya pesta demokrasi di daerah kita lah. Masya Allah. Semoga aman dan damai. Amin. Itu jangan persatuan di atas segalanya. Mantap. Berbeda boleh, tapi persatuan lebih utama dan di atas segalanya. Masya Allah. Oke, Mbok. Surga kita aja noh, Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa motivasi dan inspirasi dari Pak Jono ini, mengajak kita untuk datang ke TPS, tetapi dengan tentunya menggunakan hak pilih ini secara berkualitas, bukan karena adanya sesuatu, tetapi kita betul-betul memilih pemimpin yang benar-benar kita rasa, kita anggap bahwa pantas untuk memimpin daerah kita atau membawa perubahan negara kita. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam, Bari Basa, Bo. Iya, dari Opo Amran di Kabupaten Wajo, Kecamatan Belawa. Oke, Pong Amran, iya. Oke, Pong Amran. Hari ini rencana sudah mau menuju ke tempat TPS ini. Iya, boleh nanya Oh, alhamdulillah. Iya, masya Allah. Jadi waktu tadi kita ke sana tidak terlalu ramai itu karena datang pagi-pagi. Iya, anu korosan apa soalnya ngeliat pamba mengatakan aja nih wajah gak ada walotong asik padet. Ada itu anakku ganti kakak. Oh iya. Ganti. Satu keluarga datang semua mencoblos yang sudah punya. Sebagian belum masih berteman-teman, tapi saya pagi-pagi sekali saya belum manem toh. Saya pencoblos pertama ini. Sama saya yang masuk karena toh pagi-pagi sekali Pak. Saya bunga tokis itu tamu suruh kan asal Pak Ustadz. Jadi saya yang pertama itu titip kue sama minum kopi toh. Iya. Sudah itu saya langsung pulang. Oh, alhamdulillah. Saya pulang. Iya. Artinya karena kalau misalnya kita tinggal bahasa Ambokang, biasa itu banyak isu-isu begini-begitu toh. Saya tidak bisa dengar begitu ya. Oh, alhamdulillah. Karena itu kan kalau kita memilih itu betul-betul dengan hati nurani, dengan hak kita sendiri ya. Iya. Memilih itu rahasia bagi kita ya. Iya. Begitu. Jadi intinya kalau di tempat kami nih Ambo, saya laporkan ini situasinya aman dan terkendali. Alhamdulillah. Iya, aman dan terkendali, pokoknya lancar. Karena bagusnya di sini Ambo, kalau misalnya di tempat saya ini misalnya
kalau misalnya banyak lansia yang tidak sempat hadir, karena di sini menjaga TPS ini anak-anak remaja, anak muda semua, itu dibawakan itu kartu pemilih di rumahnya. Wih, mantap. Bahkan kalau misalnya kalau orang sudah lanjut usia, sudah misalnya sudah tidak bisa berjalan, dibawakan. Ya. Karena begitu, karena menurut di sini kepada desa saya di sini harus memilih sebuah warga di desa ini harus memilih. Jadi itu tidak ada ketinggalan, karena biasanya itu banyak alasannya kalau misalnya lanjut usia tidak bisa berjalan, tidak bisa. Jadi sekarang tidak punya alasannya karena memang ada pemantau pemilihan bilang ini ada saksi-saksinya, jadi harus dibawakan itu yang betul lanjut usia. Oh, luar biasa. Jadi pengurus panitianya juga ini luar biasa, panitia pemungutan suaranya. Bagusnya dibawakan juga itu lanjut usia, dibawakan juga makan kue juga jadi. Oh, iya. Dibawakan juga semua kue itu supaya makan dan juga itu yang lanjut usia. Enaknya itu kalau begitu pemilu damai betul itu kita rasa. Artinya yang kompak betul semua, artinya yang di dalamnya ramah-ramah semua ya. Itu yang kita ramah-ramah semua, artinya tidak ada namanya bicara bilang ini itu pokoknya dengan hati nurani betul. Artinya yang kita dicoblos bukan adanya terpengaruh bilang ini kamu coblos ini, tidak ada. Alhamdulillah. Dengan hati nurani, dengan dengan kemauan kita sendiri coblos ini nomor ini urus ini begitu. Artinya betul-betul di sini aman dan terkendali dan bagus di sini menurut saya. Ya. Karena bagusnya, tapi di sini bagusnya juga banyak TPS ini yang artinya yang didatangi warga, karena bukan satu TPS di sini ada empat ini kalau ini di tempat kami, jadi bagus ini banyak ya. Jadi artinya warga tidak susah-susah lagi bila mau jauh berjalan jauh, tidak. Artinya banyak. Begitu intinya di sini siapapun yang menjadi pemimpin nanti mudah-mudahan artinya memperhatikan masyarakat yang masyarakatnya. Itu harapan kami pemimpin nantinya, yang siapapun menjadi pemimpin nantinya. Artinya diperhatikan masyarakat betul-betul investor jalannya. Itu harapan kami, investor jalannya harus diperhatikan supaya di daerah kami, karena di daerah kami jalannya masih banyak yang rusak, terutama ini kan juga mungkin sering melalui itu jalan-jalan dari Anak Banua masuk ke Belawa kan. Iya betul. Masih banyak berlubang-lubang. Masih banyak berlubang. Jadi diharapkan nanti ini pemerintah daerah betul-betul memperhatikan semua jalan-jalan yang rusak ini di Kabupaten Wajo ini. Amin. Iya. Ya, amin. Oke, Ambo. Oke, makasih. Semoga selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Puang Amran. Harapannya yaitu nanti ketika ada bupati yang terpilih di Wajo bisa memperhatikan infrastruktur jalanan ya, karena masih banyak jalanan yang tentu belum layak. Tentu masih perlu menjadi perhatian daripada pemerintah nanti yang terpilih. Kita terima ada sahabat budaya kita yang bergabung lewat WA. Saya terima dulu. Assalamualaikum, bari bahasa. Saya coba dulu terima ini. Halo. Assalamualaikum. Oke, mohon maaf ini saya terima dulu lewat telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari? Saya Marsuki. Pak Marsuki di Telkomas. Iya. Ya, sudah menuju ke TPS atau belum ini? Ini kan di rumah ada 10 orang, jadi diantri. Jadi dari mereka anak-anak diantri. Antri. Dua pergi di sana. Ya. Sambil jaga rumah, persiapan. Kemudian mikir-mikir dulu siapa yang kamu pilih. Iya, harus betul-betul dipikirkan secara matang. Ini satu rumah ini ibaratnya tidak ada yang bisa kita pengaruhi masing-masing. Ya menurut kamu nggak bisa saya patron orang. Iya. Tidak boleh pengaruhi istri, tidak boleh pengaruhi anak. Iya. Pokoknya masing-masing punya pilihan.
walaupun namanya anak, cucu apa ya, terserah mereka lah. Karena ini bagian daripada cara kita mendidik politik pada anak kita. Iya. Nah, kalau saya mau setir dia kan nggak bisa begitu. Luar biasa ini contoh. Ini contoh nih sahabat budaya, satu rumah beda pilihan ya, tidak ada masalah. Saja. Iya. Ini 1 bulan tadi macam-macam masuk ke rumah, ada ini ada itu. Ya silakan aja. Ya. Kalau ada yang bawa ini, saya bilang sama kamu ya saya dukung, tapi milihnya belum tentu. Ya. Kan beda. Betul. Ya. Kalau ada orang bawa sesuatu, itu kan kita menyambut datang ke rumah kan namanya didukung. Tidak bisa dia bilang pulang sama kan begitu. Iya, kita datang di rumah. Bawa gula, bawa apa. Ya, kalau gulanya juga saya tidak mau pakai, kasih orang saja kan, supaya semua terpenuhi. Iya. Ya, dia juga kebutuhannya terpenuhi, saya juga. Kalau saya tuh barang saya mau butuhkan, saya ambil. Kalau tidak kebutuhan, saya kasih orang, kan begitu. Iya. Namanya juga berpolitik. Ya, cuma ini bersimpan siur ini. Dari tadi saya jalan-jalan memantau, karena saya kira juga saya punya bagian memberikan suatu pertanggungjawaban, karena saya kan di sini selaku ya namanya juga orang yang dituakan. Tentu memberikan tadi saya. Yang penting jangan kamu berkelahi, jangan kamu cekcok. Hubungan silaturahmi tetap ada. Apa sih yang kita cari? Oh, kalau kita di tempat tadi dituakan gini? Ya, kalau di saya kan di sini kan Makassar kan 4. Iya. Iya. Kalau saya di tempatku dimudahkan, Kak. Malah saya itu punya sendiri, saya bilang begini, kenapa kita harus tegang begini? Iya. Masa ke depannya kita loh, kita bikin karaoke, kita nyanyi di situ, apa sih? Ini kan pendidikan politik apa di pesta ini. Betul. Bayangkan negara mulai dari atas sampai ke bawah memikirkan ini. Kita sudah kelelahan ini memikirkan. Cuma saja kalau saya lihat bahwa memang kita belum bisa ideal. Iya. Ada pemikiran bahwa nanti itu kembali kepada pemilihan tertutup saja. Jadi kalau namanya kepala daerah, biarlah DPR yang milih. Iya. Iya. Oh, gitu menurut kita ini. Begitu. Karena di bawah ini belum siap. Iya. Ada beberapa karakter yang kita bisa milih, itu suatu realita. Iya. Jadi memang tujuan bagus, tapi kita belum sanggup. Aturan itu bagus. Iya. Karena sekarang orang datang, apa dia mau makan. Ini hari realita, dia mau makan. Tentu dia ambil uangnya, dia mau pergi makan. Iya. Ya. Iya, ada juga tidak. Ada juga menjadi sesuatu yang haram. Tapi ini kan manusia itu sudah dibilang ini bagus, ini buruk. Ada yang milih. Iya. Saya hanya mengajak, nggak bisa memaksa seorang. Hanya menunjukkan ini baik, ini buruk. Iya. Ibarat kita pergi ke apotek, di situ ada racun, ada obat. Yang mana Anda pilih? Iya. Mau milih obat, milih racun, milih apa? Ada yang memilih sendiri dengan menggunakan akalnya. Yeah. Nah, menggunakan akalnya, menggunakan nilai hidupnya, nilai hidup apa? Agama dan budaya. Ini akan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kalau menurut saya, memang ini negara dia berproses terus menerus menuju ke arah yang lebih bagus, menjadi sebuah negara yang negara. Kita kan baru negara yang berkembang, bukan negara maju. Tetapi kita syukuri bahwa sampai ini masih aman dan tetapi itu yang penting. Jadi saya kira marilah kita menggunakan hak pilih kita. Karena ada tom malas ya. Kenapa tidak kita nodo negara le malas katanya ini realita. Iya. Ini pemilih-pemilih yang sekarang ini coba nanti kita lihat. Paling-paling datang hanya sampai 70-80%. Iya, yang 20-nya kemana? Ya malas. Ya, nah, terakhir, jangan coba-coba menanggap peraturan pemilu karena hukumannya berat 4 tahun pidana. Iya, ini perlu disadari. Jangan coba-coba misalnya undangannya orang kau ambil kemudian kau salah gunakan. Nah, itu dia. Kemudian pelaksanaan kita sendiri itu harus cermat. Contoh, kalau dipanggil orang, panggil Ahmad umpamanya, ya betul Ahmad yang maju. Gitu. Jadi ini menghindari penyalahgunaan undangan. Ya kan? Nah, ada juga kan ada yang ambil undangannya orang. Ada yang terjadi. Ada Bawaslu yang mengawasi. Jadi kalau kita panggil orang mencoblos, disebut namanya. Oh, saya Haji Marzuki. Dia orang memang Haji Marzuki yang dipanggil.
ini hal-hal seperti ini yang sangat strategis dalam menekan hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Marsuki. Kita terima lagi penelpon selanjutnya, sahabat budaya. Ada yang kayaknya sudah bergabung lewat WA ini. Kita terima dulu. Mudah-mudahan bisa tersambung ini. Ya. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rosa. Iya, dari Pak Haris, Raja Dari Gitar. Saleh ini, Abdul Haris de Saleh. Satria bergitar. Kuci ini Anjo foto profilnya bergitar ki. Oh iya, sengaja saya suruh buat itu, Mbak. Pakai songkok, wah. Iya, di situ, pas itu di tempat saya itu, Mbak, di luar di Penjocoto itu saya suruh foto. Oh, iya. Pas saya posisi ngamen sih itu di luar, baru saya bilang tolong dipoto. foto buatkan ini foto profilnya. Oh, gak mentong. Kalau kita sendiri nih sebagai penyandang disabilitas ini bagaimana nih ke TPS-nya nih Pak Haris? Iya, alhamdulillah sudah lancar juga. Rupa-rupanya sejak dulu memang diperhatikan toh, artinya kita kan ada namanya kayak pembimbing khusus kan diantar ke sama Beksiar. Oh, jadi kita tetap datang ke TPS, jadi bukan diantarkan. Oh iya, datang. Iya. Oke. Karena ya enak juga kan sekaligus kan istilahnya ini cuma tidak melihat, tapi kalau namanya jalan ya mampu di jalan. Iya. Gitu. Iya, jadi sekarang ini saya di sini sudah lengkap ini dengan bareknya nih, Mbok. Sudah ada undangan, sudah ada juga nomor TPS-nya. Ya tinggal saya ini mau berangkat ke sana. Oh, jadi belum pikir ini baru OTW di? Iya, karena di undangannya itu jam 8, Mbok. Oh, ada jamnya juga di? Iya, dulu itu memang jam 7 karena memang banyak beda, Mbok, dengan waktu pemilihan ini. Ya. Wakil presiden karena banyak yang dipilih sekarang kan 2 aja, betul? Iya, 2 jadi. 2 aja wali kota jadi dengan gubernur. Iya. Jadi juga saya perhatikan TPS-nya juga tidak seperti dulu. Terlalu banyak. Kurang. Baru aneh juga dulu itu kan TPS itu, Mbok, malamnya itu sudah istilahnya sudah siap pakai, sudah diselesaikan. Memang ini saya perhatikan tadi malam ini kan, sempat saya jalan-jalan di sekitar sini, baru tendanya terpasang, belum dibikin itu kamar-kamarnya. Iya, baru begitu tadi malam saya keliling di sekitar sini, saya perhatikan, baru tenda, jadi kita masih bebas jalan di jalanan itu, tendanya baru tendanya begitu. Ya mungkin pagi ini buat itu tempat pemilihannya begitu. Bilik suaranya ya. Iya. Okay. Jadi itulah. Jadi memang Desale tidak pernah absen selalu hadir menyalurkan aspirasinya. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, begini selalu. Kalau memang dan memang pas waktu alhamdulillah pas sehat begitu. Jadi alhamdulillah lancar mulai dari saya ingat itu mulai tahun berapa itu dulu itu tahun 80-an itu saya mulai itu memilih itu. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang ini telah memenuhi hak kewajibannya sebagai warga negara ya. Itu saya alhamdulillah itu saja saya dituntun, Mbok, kalau mau masuk tapi kalau artinya dari rumah ke sini menuju ke TPS itu alhamdulillah walaupun jalan sendiri bisa gitu. Nanti di saat nanti itu baru dituntun kalau masuknya saya tunjukkan bahwa ini tahu saya begitu. Oke. Jadi itulah harapan saya, mudah-mudahan lancar karena saya perhatikan ini ya sepertinya aman-aman saja nih, Mbok. Mudah-mudahan begini sampai selesai. Begitu. Dan tidak aneh juga, tidak terlalu ribet karena 2 Ji. Dulu sekali banyak orang bingung, banyak sekali tapi dulu bagaimana dulu pengalaman waktu Pilpres dulu itu kan ada caleg juga itu. Iya, tapi saya kan saya coba cuma ngomong doang. Oh iya. Begitu. Karena memang kertasnya banyak. Susah dibuka. Lama juga kalau dilipat. Betul, memang butuh. Jadi biasa kita di dalam kamar biasa agak lama.
Ya, nah ini makanya prosesnya lama, makanya itu mungkin dulu dipercepat jam bukaannya begitu, mulai jam 7, sekarang jam 8 ini saya dengar ini di undangannya ini, termasuk di undangan saya. Jam 7 itu sudah harus buka kalau TPS aturannya dari KPU, sudah jam 7 harus buka sampai jam 12 waktu setempat. Nah, mungkin karena tepat jadwal itu kenanya di jam 8 supaya tidak ngantri lama, jadi memang dikasih memang jam toh. Iya. Iya, supaya dibatasi dalam setiap jam itu sekian peserta pemilu yang bisa mencoblos supaya tidak lama mengantrinya itu. Kalau bayangkan kalau banyak pasti lama mengantri itu. Jadi kalau sudah diatur waktunya kan bisa berganti-gantian datang ke TPS. Iya, memang memang dari antusias masyarakat juga memang begitu, ndak barengan begitu, ndak. Iya, harus memang. Karena juga kampung juga kalau barengan ya bisa kosong gitu. Iya. Ada yang pergi, ada yang pulang. Iya. Ya, berarti yang pertama-tama tadi pergi itu ya, yang di belakang itu baru berangkat, yang satunya kan biasa itu kalau perpasan di jalan, apa lebar mau kau ya lebar minakin jo, negara nak kenapa lampan jo. Begitu biasa po. Jadi ada yang pergi, ada yang pulang. Jadi cocok itu yang pemukiman itu tidak kosong sama sekali begitu. Itu dari antusiasnya masyarakat sendiri itu yang buat itu, keamanannya atau bagaimana. Iya, jadi caranya begitu. Jadi itulah harapan saya, Bu. Mudah-mudahan ini lancar semua ini. Kita sudah tahu semua yang mana kita pilih, yang mana. Jadi ya kita tinggal memilah-milih ini sebentar. Yang mana kita punya, yang kita percayakan untuk memimpin kita. Begitu selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya itu berjalan dengan lancar. Dan ini di sini modelnya, Bu, si pakatau si pengait artinya saling menghargai antara kita yang memilih dengan nanti yang dipilih. Iya. Nah, jadi artinya kan kita ini sekarang kan dianjurkan supaya jangan ada yang golput, begitu semuanya. Dan harapan saya juga nanti nih yang terpilih nanti supaya nanti itu jangan disia-siakan juga suaranya rakyat yang milih dia. Nah, begitu saya maksudnya, perhatikan itu kalau misalnya ada janji-janjinya, ada apanya, ya tolong diupayakan itu supaya terjadi sinkron antara yang memilih dengan yang dipilih, Bu, ya, begitu. Jadi kita memilih itu dengan harapan supaya bisa membawa kita ke kesejahteraan, bisa sejahtera, dan dia juga bisa menjalankan dengan baik apa amanahnya rakyat. Jadi artinya sinkron antara memilih dengan yang dipilih. Jangan kita ini kan sekarang ini kita di raya ini yang bilang ya, upayakan supaya jangan yang golput. Kita upayakan kita harus memilih, kita mengeluarkan hak pilih kita. Nah, ini hak kita memilih. Nah, kalau apabila nanti tolong, kalau pendapat saya, tolong yang sudah terpilih nanti ya jalankan juga haknya sebagai menjalankan amanah rakyat. Iya. Ya begitu, kalau pendapat saya. Jadi terjadilah terjadilah sinkron, artinya harmonis antara memilih dengan yang dipilih. Begitu harapan saya, Bu, ya, mudah-mudahan. Bisa itu yang harapan kita semua, mudah-mudahan supaya tidak terjadi di belakang hari bilang dia bilang orang Makassar salah aja pilih selamanya tidak pernah tidak becus bagaimana terjadi di sana sini begini begitu begini. Itu kan berarti tidak sinkron antara yang memilih dengan yang dipilih. Ya. Begitu. Jadi harapan saya pagi ini mudah-mudahan bisa sinkron, bisa nanti selanjutnya bisa artinya sama-sama senang begitu. Sama rasa sama rata begitu, Bu. Iya, jadi mungkin begitu, Bu, ya. Oke, makasih. Iya. Jadi Perompak Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Desa Leh, sahabat budaya, karena sudah jam 8 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita hadirkan dulu kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, pantolo pamarasan adalah makanan tradisional Toraja yang sering disajikan dalam acara adat seperti pemakaman atau syukuran
Hidangan ini menggunakan pemarasan sebutan keluat hitam dari buah pangi sebagai bahan utama. Isian patolo pamarasan beragam mulai dari daging merah, ikan mas, salmon, belut, hingga cumi. Keluak memberikan cita rasa khas yang wangi, gurih, pedas, dan segar. Bagi wisatawan muslim penting memastikan daging yang digunakan halal karena sebagian masyarakat Toraja menggunakan daging babi dalam sajian ini. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Selalu sama. Kau
pemungutan suara, di mana pemilih akan datang ke tempat pemungutan suara atau TPS dan menunjukkan identitas diri seperti KTP untuk memastikan keabsahan hak suara mereka. Petugas di TPS akan membantu proses ini dan memastikan semua berjalan dengan lancar dan transparan. Setelah pemungutan suara, hasilnya akan dihitung dan diumumkan, yang menjadi momen penentuan bagi calon kepala daerah terpilih. Dengan proses yang adil dan transparan, pemungutan suara dalam pilkada dapat menjadi cerminan kehendak rakyat dan landasan bagi pemerintah yang legitim. 27 November 2024. Anda tahu? Tidak tahu tuh. Apa? Ada apa ya? Nggak tahu. Iya, pemilihan kepala daerah. Oh iya, pilkada? Pilkada? Oh, pilkada. Oke. Pemilihan kepala daerah. Ingat, 27 November 2024. 7 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota se-Indonesia serentak. Saya datang? Datang? Kami datang? Oke, sudah pasti datang. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia.
gara-gara kau menguap. Tak jangkit juga saya menguap. Kok kira ini flu, bikin bajangkit? Hai, menguap juga bisa bajangkit. Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini? Ya, sahabat budaya masih bersama di Kabar Pagi obrolan santai Bari Basa. Silakan ya masih ingin bergabung. Kami masih tunggu kebersamaan tak di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Jadi silakan sahabat budaya mau bergabung, kami tunggu. Telepon tak di 0811 400 9250. Kita masih berbicara seputaran menggunakan hak suara ya. Sepertinya ada yang sudah mau bergabung lewat jalur WA ya. Coba kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bari Basa. Dari Basa. Dari Almit ya. Iya, Almit di Jentana. Apa kabar Almit? Sehat? Ya, alhamdulillah agak kurang begitu kondisi baik, tapi ya lumayan lah. Ya, alhamdulillah. Agak-agak sedikit bisa bergerak. Oke. Tapi ini belum pergi ke TPS ini, Pak Almit? Halo? Belum pergi ke TPS? Iya, sudah ada undangan dari beberapa hari yang lalu. Oke. Cuma saya jauh ini di dekat Polda ini, saya menusuk ini. Oh, baru? Dekat kantornya Polda. Baru lokasi tadi mana? Di Bakdokan? Lokasi saya di Juntana sekarang tinggal. Oh, agak jauh. Cuma masih warga di sana saya ini, warga di daerah Bulu Roken sana. Bulu Roken di kantor Camat Piringkanaya ya. Iya, sementara kantor Camat Piringkanaya. Sementara domisili sudah di ujung tanah di. Iya. Tapi saya sebentar menusuk di daerah wilayah Denraman. Iya. Oh. Ya dekat-dekat kuburan polisi itu. Iya, betul. Oh, sebentar TPS saya di sana itu. TPS saya di sana itu. Sirina Pace berarti. Saya dilempar ke sana. Ya. Berarti dekat pekuburan Sirina Pace. Iya, Sirina Pace. Iya, di sana dekat dari situ itu saya sebentar menusuk. Oh. TPS di situ itu. Iya. Saya punya nomor TPS itu TPS 21 namanya di sana itu. Saya juga di Sudiangka ini. Wilayah saya itu dilempar ke sana. Saya di Sudiangka juga ini, rencana nanti kalau lepas tugas langsung meluncur, mudah-mudahan masih dapat ini. Saya sebentar rencana baru mungkin jam 11 baru balik ke sana, Iya. Agak-agak mau tutup begitu baru saya jalan ke sana supaya tidak terlalu mendesak, tidak terlalu antrian kan. Iya, tapi kalau ada siang kan sudah tidak terlalu antrian. Iya, tapi kalau pagi begini antrian. Undangan tak jangan lupa dibawa supaya bisa mencoblos. Iya, sudah ada semua di keluarga di sana kan. Memang ada tinggal di sana, dia yang selalu andal itu. Saya punya undangan kalau ada undangan TPS. Oh iya. Jadi bersamaan nanti barengan ke sana semua. Iya, saya juga. Saya sudah dihubungi tadi, tapi dia mau tunggu saya sampai sama-sama ke sana. Iya. Kan satu TPS di semua.
Ya. Ya, jadi sekalian barengan ke sana, ya masing-masing punya pilihan lah. Kita tidak saling menentukan pilihan-pilihan sama-sama, tidak ada saling memaksa. Kita punya penentuan sendiri-sendiri lah begitu. Kayak dulu waktu Pilpres kan kita juga punya pilihan masing-masing. Ya. Dia punya ini, saya punya itu, ya alhamdulillah semua tidak ada saling irit, tidak ada saling adu konten, maksudnya saling membenci begitu, tidak ada. Semua saling kekeluargaan. Karena kita pikir memang itu satu pilihan itu hak setiap prioritas orang yang harus kita istilahnya hargai, dan kita harus saling junjung saling menghormati sesama pilihan yang lain-lain. Karena ini kan namanya pemilihan begini kan mencerdaskan kita untuk bagaimana berdemokrasi yang baik, bukan mendidik kita untuk jadi orang yang tidak baik begitu. Jadi istilahnya sekali 5 tahun itu kita harus betul-betul wajib untuk menyalurkan aspirasi kita ke TPS. Karena demi kelanjutan bangsa, demi kelanjutan wilayah kita untuk bagaimana lebih baiknya ke depannya begitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan nanti ini pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota ini bisa berjalan lancar. Amin. Dan mendapatkan pemimpin yang betul-betul bisa membawa kita kepada kehidupan sejahtera, aman, sentosa. Itu harapan kita, mudah-mudahan damai dan bisa sejahtera nanti kita bersama-sama semua. Tapi kalau Pak Almit selama pemilu-pemilu ini yang lalu tidak pernah dibilang absen ya, artinya selalu menyalurkan suaranya. Selalu siap-siap. Alhamdulillah. Cuma ini hari mungkin tidak tahu ya bagaimana ya, karena kondisi saya kurang begitu pip juga tapi semoga bisa lah sebentar saya salurkan. Saya punya aspirasi karena kondisi saya agak kurang begitu. Ada beberapa hari ini mungkin sudah ada beberapa pekan saya sakit-sakitan terus ini. Oh iya, mudah-mudahan cepat sembuh Pak. Sakitan batuk yang batuk yang berdaki itu baru susah, biasa napas saya tidak tersengal-sengal oleh itu penyakit kalau muncul. Entah sudah berapa banyak obat saya minum, baik kelapa muda sudah tidak mempan semua itu. Ya, pokoknya tetap juga. Pokoknya tetap optimis. Iya, betul-betul. Saya berusaha ini sebentar, mudah-mudahan bisa menyalurkan aspirasi saya. Karena dekat rumah juga kan ada makan gratis setiap hari. Mungkin ke sana dulu baru saya ke tempat TPS. Karena mungkin juga harus mengisi dulu lambung baru ke sana. Ada sudah programnya Pak Prabowo ini sudah diadakan beberapa bulan di sini dekat rumah ini. Program makan gratis. Nah, memang hari ini memang dia khususkan itu istimewa katanya, mungkin lauknya mudah-mudahan yang lebih bagus lah dari kemarin-kemarin. Saya mungkin ke sana dulu baru ke tempat TPS saya di daerah daerah Ramansa. Jalan Den Ramansa maksud saya. Kalau baru saya jam berapa sebentar rencana? Jam 11 baru lepas dinas ini. Oh, berarti sama dong kalau begitu. Saya juga rencananya jam 11 sebentar. Mungkin tiba di daerah bawah piring kanan itu 11:30, kan setengah jam perjalanan dari rumah. Karena rumah dari tempat tinggal adik itu 23 kilo. Oh, jauh juga ya. Iya, masuk di terowongan ketiga baru kita belok dari daerah Villa Mutiara, belok ke sebelah. Nanti dia ada lapangan gol itu tempat tinggal adik saya. Area saya itu tinggal dia. Pas di belakang SD Impres Badoka. Nah, kemungkinan sebentar insyaallah habis makan gratis langsung ke sana. Sambil sambil menunggu untuk tidak antri yang panjang begitu. Oke. Ya, semoga sukses selalu Pak Almit. Ini damai. Oke. Sukses selalu, semoga diberikan kekuatan untuk ke TPS. Amin. Ya. Akan berusaha selamat menjalankan tugas. Semoga bisa sukses selalu dalam segala kegiatan saya. Ensiklopedia budaya keindonesiaan. Suara budaya Sulsel. Perempat selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Almit di ujung tanah ya. Jadi harapannya semoga bisa menyalurkan hak suaranya hari ini. Meskipun kondisi kesehatan tidak terlalu maksimal ya, tapi mudah-mudahan dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir menunaikan kewajiban sebagai warga negara ya. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa Pak Ruslan. Iya, dari Pak Hamzah ya. Ya, Hamzah, Oke. Pandu. Silakan Pak Hamzah. Kalau Pak Hamzah sendiri nih sudah pergi ke TPS atau belum ini? Alhamdulillah tadi saya pembuka di sana. Wah, pembuka. Begitu teriak saya, lucu dia langsung masuk gol. Begitu masuk dia nah hafal mati mi. Dia bilang petugas kayak Cepat nah. cepat nama masih apa kan? Itulah. Masuk baru langsung keluar. Itulah artinya kita memang betul-betul sudah siap dari rumah. Artinya sudah yakin dengan pilihan sudah ada memang pokoknya sudah berangkat dari rumah itu tidak kosong kan. Biasa ada juga nanti di TPS baru menentukan. Artinya sudah ada memang pilihan sebelum berangkat. Ini, halo. Ya. Yeah. Jadi ada beberapa orang ini. Iya. Sudah menusuk ini. Ya ini anak-anak yang dari Goa, dari Maros apa sudah menusuk semua. Iya. Jadi alhamdulillah ada beberapa orang, sisa lagi 10 orang ini saya tunggu ini yang ada undangannya di rumah ini. Wah, 10 orang pi. Yang masih begini KTP-nya semua Pak Ruslan. Oh iya. Yang dari Polandia juga. Terpaksa sebentar selesai menusuk pulang nih. Polandia? Di mana? Jadi dia ke Indonesia itu hanya untuk memilih. Masa? Iya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita memilih pemimpin yang yang peduli kepada masyarakat. Ya mudah-mudahan dia berhasil memperhatikan semua. Ya, baik wali kota maupun gubernur. Mudah-mudahan yang dipilih itu bisa membawa manfaat bagi kita semua, utamanya masyarakat kecil. Ya, gitu. Oke, lanjut Pak Ruslan. Lanjut ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Hamzah di Pamdu ya, Pampang 2. Ternyata alhamdulillah sudah hadir, telah menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menyalurkan suaranya ya, memberikan hak suaranya di TPS. Silakan di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Islam? Kabar baik. Dari siapa nih? Dari Pak Yahya ini di Pangkep. Wah, Pak Yahya di Pangkep. Gimana kondisinya di Pangkep ini? Sudah ya, alhamdulillah. Sudah datang dari TPS? Cuaca bersahabat. Alhamdulillah. Itu juga faktor yang paling mendukung ini supaya orang datang ke TPS ya, karena kalau biasa hujan-hujan itu biasa muncul malas atau apalah ya. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi kulihat ini cuaca bersahabat dengan masyarakat Pangkep ini. Alhamdulillah. Semoga masyarakat sampai ke tujuan bersama-sama ya. Iya. Oke. Kalau Pak Yahya sendiri selama pemilu selalu ikut ya, alhamdulillah. menyalurkan hak suaranya. Dipakai juga selaku pemantau, tapi saya menghindar dulu dari pemantau ini. Iya. Nah, ada salah satu kantor yang saya masuki namanya LSM itu. Oh iya. Jadi tidak bisa memantau, tidak bisa mencampuri urusan semua kegiatan pemilu ya. Iya. Hanya memantau saja. Alhamdulillah. Oke. Jadi yang pastinya sudah menyalurkan hak suaranya, semoga belum belum ke TPS. Jam 10 ini saya kuliah undanganku ini. Oh iya. Iya. Baru ini siap-siap dari rumah ini. Iya. Untuk siapkan apa yang kita anukan. Iya. Paling penting itu harus ada berkas surat undangan sama KTP tak? Insya Allah sudah ada, Mbok ya. Iya, supaya tidak sulit nanti dipersulit untuk masuk. Kalau sudah lengkap itu aman. Selama pemilu ini tidak pernah ada kendala. Kekurangan yang
kita laksanakan di masyarakat ini. Oke. Baiklah Mbak, semoga tugas kita semoga sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Yahya di Pangkep. Baru juga siap-siap menuju ke TPS jam 10 nanti ya, karena undangan. Jadi perhatikan di undangannya Sobat Budaya supaya Anda tidak lama mengantrinya, karena kan biasanya itu diatur sedemikian rupa oleh petugas supaya tidak terjadi antrian yang panjang atau terlalu lama menunggu di TPS. Jadi diatur waktunya per jam itu, ada lagi yang masuk, ada yang masuk jam 7 sampai jam 8, jam 8 ke jam 9, jam 9 ke jam 10, 10 ke 11, 11 ke 12. Nah itu ingat, untuk waktu pencoblosan itu hanya batasnya itu sampai jam 12. Jadi usahakan tidak lewat dari jam 12 karena kalau sudah jam 12 biasanya TPS sudah ditutup ya, dan Anda tidak bisa menyalurkan hak suara Anda. Jadi gunakan maksimal waktu dari jam 7 sampai jam 12 ini untuk betul-betul datang ke TPS menyalurkan hak suara kita sebagai warga negara. Baik Sobat Budaya, kita hadirkan dulu kelong berikut ini.
Di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya. Oh, itu calon pemimpin daerah kita, Nak. Yang nanti kita pilih dan coblos di TPS. Ya, nanti aku mau lihat ayah nyoblos. Ayah pilih siapa? Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita. Aku boleh nyoblos juga nggak? Jangan ya, Dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik. Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan dek ya, jangan. Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya, para penyandang tunarungu menggunakan gerakan spontan untuk berkomunikasi. Namun, pada tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan nasional untuk menstandarkan bahasa isyarat Indonesia. Istilah BISINDO sendiri mulai digunakan pertama kali dalam resolusi Kongres ke-7 Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Gerkatin, yang diselenggarakan pada tahun 2006. Dilansir dari berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya yang memang seorang tunarungu. Lalu pada tahun 1775, seorang kepala biara bernama Charles Michel Deleuze dari Paris mendirikan sekolah gratis pertama bagi penderita tunarungu. Di sekolah ini, Deleuze mengajarkan penderita tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Mereka dilatih membentuk huruf menggunakan jari. Bahasa isyarat lalu menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins, seorang rohaniawan, diundang ke Paris untuk belajar bahasa isyarat. Hingga saat ini, sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara. Malam, Tante. Iya, ada apa? Malam-malam kesini kamu? Tante, saya mau melamar anaknya Tante. Oh, begitu ya. Boleh, tapi saya mau tanya terlebih dahulu sama kamu. Iya, Tante. Nama kamu siapa? Nama saya... Tinggal di mana? Tinggalnya di... Aslinya mana? Kerjaan kamu apa? Aduh. Bibit, bebet, bobot kamu bagaimana? Aduh, saya bingung, Tante. Kok? Udah bingung? Kamu jawab saja sudah bingung. Nggak jelas kamu ini. Itu kan sudah jelas bibitnya, bebetnya, bobotnya apa. Kalau gitu saya pulang dulu, Tante. Loh, kok malah pulang? Nggak jelas kok nyalon. Makanya kenali calon pemimpin Anda sebelum memilih agar tidak salah pilih.
sani tu mintu pengauranmu sulemoku si batangi sola mintu panikmu buah ditutup benamu. Samanari mui rasule tu bangke dolo penangku tu masai Allah ku dampi Samanari mui rasule tu bangke dolo penangku Dendu yang me pandingana taigai nalamu penasani mukuan ditutup mo penangku. Samanari mui rasule tu bangke dolo penangku tu masai Allah ku dampi Samanari mui rasule tu bangke dolo penangku Dendu yang me pandingana taigai nalamu penasani buah ditutup mo benangmu. Banyak teman-teman kita aktif banget ya di media sosial. Mereka aktif komen di postingan akun resmi beberapa paslon pilkada tahun ini. Iya, postingan dan diskusi di Instagram dan TikTok bikin aku jadi lebih paham tentang calon-calon yang ada. Kamu jadi lebih tertarik ikut milih nggak? Pastinya dong, rasanya penting banget buat kita memilih paslon yang prokernya sangat kita butuhkan. Benar, apalagi ini first vote kita kan. Jadi harus benar-benar bisa memilih pemimpin yang baik. Setuju. Satu klik, satu suara. Proses perhitungan suara harus dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat mempercayai hasilnya. Penyelenggara pemilu diharapkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai tahapan perhitungan suara. Setiap tempat pemungutan suara atau TPS akan memiliki tim perhitungan suara yang terdiri dari petugas terlatih. Mereka bertanggung jawab untuk menghitung suara yang diterima dan memastikan setiap suara dicatat dengan benar. Proses perhitungan dimulai setelah waktu pemungutan suara berakhir. Suara yang diterima akan dibuka dan dihitung satu persatu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pastikan Anda memahami bagaimana proses ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan. Beberapa daerah telah mengadopsi teknologi untuk mempercepat dan mempermudah proses perhitungan suara. Sistem pemungutan suara elektronik dapat membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam perhitungan. Masyarakat dan organisasi independen diperbolehkan untuk menjadi pengamat selama proses perhitungan suara. Pengawasan ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Kita semua tahu, pemimpin-pemimpin di setiap daerah dipilih oleh rakyatnya, termasuk INAKE, IKT, dan IKAU. Tapi ingat, ada cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam mengambil hati calon pemilih, salah satunya politik uang. Memang yang di depan mata terlihat menggiurkan. Meskipun sedikit, namun ingat itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya.
Bayangkan, sesuatu yang besar dimulai dari praktek yang buruk, kemudian menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan daerah kita. Mulai dari kamu. Jangan terima segala bentuk suap. Ayo, awasi bersama tolak politik uang untuk pemilihan kepala daerah yang bersih dan damai. Baik, sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dan tentunya masih bersama di Kabar Pagi Obrolan Santai. Sudah ada beberapa juga yang kirim pesan komentar ya di kolom chatnya fanpage Perempat. Assalamualaikum, Ambo Ruslan. Bari bahasa warga yang baik adalah menggunakan hak pilih dengan tertib dan mengikuti aturan-aturan di TPS masing-masing. Ada harapan kami masyarakat yang terpilih menjadi pemimpin harus menjalankan tugas di pemerintahan dengan mendahulukan kepentingan masyarakat, mewujudkan janji-janji karena masyarakat itu memilih dengan jujur dan penuh harapan untuk mensejahterakan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, para pemimpin harus dijalankan dengan baik dan jujur. Oke, terima kasih Ambo Ruslan. Terima kasih juga Bu Sudarsia sudah mampir komentar di fanpage-nya atau di Facebook-nya Pro4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, karena waktu yang sangat terbatas, saya cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai atau beribasa. Selamat mencoblos hari ini, selamat menyongsong pemimpin-pemimpin baru nanti yang akan memimpin daerah kita, khususnya di Sulsel dan di Kota Makassar, dan juga beberapa daerah kabupaten yang ada di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga lancar pemilihan kepala daerah, tertib dan aman hari ini. Sayang
Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kembali kami menghadirkan Kabar Ratna Pro 4. Buton tengah menyimpan keindahan alam yang menarik, terutama Gua Oe Mamba, salah satu gua bawah laut terdalam di Indonesia dengan kedalaman 75 meter. Gua ini menawarkan pengalaman yang unik bagi penyelam, termasuk fenomena percampuran air tawar, payau, dan asin. Sejak dieksplorasi oleh Roach and Roll Driver Buton pada 2017, gua ini telah menarik perhatian penyelam mancanegara berkat formasi batuan yang spektakuler dan ekosistem yang unik. Keberadaan stalaglit dan ikan endemik menambah daya tarik, menjadikan destinasi utama bagi pecinta cave diving. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Suku tak selalu